Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Guys, be ready. Guys, tap the screen. Bring the glass. Turn the camera. Okay, let me turn the camera. Guys, be ready. Be Guys, ready. Okay. Where's your camera? Turn the camera on. Okay, I'm turning the camera, my brother. Guys, let's go. Where's your face? Okay, I'm bringing my face. Guys, my goodness. Where's your face? Listen to me. I'm waiting. Where's your face, bro? I'm going. Are you a gay? No, turn your camera. Are you a gay? Do you like me? Where's your face? I can't see your face. I'm trying. So, but what you have to do is doing the game. Why? Why are you afraid? My people. Why are you afraid to show your camera? Listen to me, my brother. Listen to me. Show your camera. You show your face, bro. Your listen. face. Your You face, like me? bro. Your face. Are you a gay? Where's your Now face? you're dropping the gloves. Why Now you you're afraid? dropping the gloves. Why? It's Why time you for the afraid, gloves. bro? You like me? Are you a gay? You are not a gay. Okay? Nadia, drop their gloves. Nadia, drop the gloves. It's time to show him this money. He has Chop it. 15,000. Let's listen this game, okay? You can't do that to me. Just be ready. Nadia. Okay, because are you ashamed showing your No. face? Do you like me? My brother, I'm going to No. win this game. Okay? I'm showing my face to you. Why? And I will turn the camera. Why aren't you But showing your face to me? People, be ready. Nadia, be ready to drop the Pepe. I win this game, okay? I'm going to win this game. I'm something else. My name is Godfather. Let me show you what I have. Nadia, be ready. Guys, drop the roses. We're trying to say Guys, to me. drop the roses. We have after one question. Guys, let's go. Let's do this together. I win this Let's game. do what? Nadia, drop the gloves. Drop what? Gloves. It's not you. I'm The talking. glass? My glass? Gloves. I'm talking to my people. Guys, let's go. Big man, are you kidding me, my people? Jesus Christ. Ya. Iya teman-teman ya, sambil kita masih menunggu teman-teman Ujlim yang masih berani ya untuk diskusi, Guys, kita masih menunggu mereka ya. Drop. Kita masih menanti-nantikan apakah mereka masih punya nyali untuk naik ya. Jadi kita isi Big man, dengan selingan-selingan yang seperti ini. wow. Okay. Ya silakan teman-teman ya, Nadia. yang banyak-banyak teman-teman ya, silakan. Karena sehubungan dengan penonton yang masih banyak nggak jelas ya teman-teman ya, jadi kita isi dulu acara kita dengan acara-acara nggak jelas juga. Jadi sabar teman-teman ya, kita masih menunggu. Kita masih menunggu, kita masih menanti-nantikan ya, ada 1-2 orang ya jelas. Sebenarnya dalam satu event ya, dalam satu acara diskusi, kita cukup saja menaikkan 1 orang yang bermutu begitu teman-teman dalam satu event, satu siaran seperti itu, daripada menaikkan banyak orang tapi kagak jelas. Okay, my people, be ready. My people, be ready. Nadia, dropping the gloves, please. Keep it. Nadia, dropping the gloves. Ya, tidak masalah teman-teman ya. Kita acara permulaan dulu ya, acara permulaan. Nadia, ndaza kubishura mureka tumutire ndaza kubishura What kind of language is that? Guys, ndaza kubishura mu dropping ibintu mwoka byaramo. What kind of language is ndaza that? kubishura haje mu dropping iri yafi. Guys, Are you speaking African? No. What language is that? Guys, where you are? Guys, ndapfuye ndebera no kuri Imana. Bergere. Ya silakan ya teman-teman ya. Kita masih menunggu ya, sabar ya. Supaya juga kita bersihkan ini. Orang-orang banyak yang salah pencet ya. Daripada kita dengar salah pencet. Salah pencet. Okay, my brother. Okay. Here is TV. Get out of here. Oke, silakan.
Ini dari tadi Ama Sigali ini dari tadi pengen ngajukan permintaan ini Sigali. Oke, Ama Sigali. Ama Sigali, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Edis. Silakan Ama Sigali, nyalakan kameramu. Bentar ya Bang Edis. Oke, baik. Kalau di sini tidak ada kata bentar. Langsung diturunkan kalau Anda nggak berani nyalakan kamera. Oke ya, kita kasih naik ada Yandi. Islam pada sunnah Rasul, kok bisa? Iya, pada sunnah Rasul ternyata. Oke, Yandi. Selamat malam, saudara Yandi. Halo? Macet lagi. Oke, kita masih bersabar ya teman-teman ya. Kita masih bersabar. Kita naikkan saudara. Sabar. Mas Har, oke, Mas Har. Halo Mas Har. Udah pada kewalahan nih. Sudah pada kewalahan Bang ya, soalnya setiap berargumen dituruti membahas agama Islam makin babak belur. Banyak akun palsu berkoar-koar. Iya, saya hanya menaikkan akun-akun yang asli-asli saja teman-teman. Kalau namanya saja sudah nggak jelas ya tidak kita naikkan ya. Saudara Mas Hartono, Hartini, Harmoko. Ya, silakan. Har. Halo? Ya, silakan nyalakan kamera. Mana ya? Saya bantu dari sini. Kabur. Kalian sudah melihat ya bagaimana tantangan atau ajakan untuk diskusi kepada orang Islam itu memang membuat orang Islam di channel ini selalu babak belur dan habis. Adakah kalian dapati ada satu orang yang berilmu sesudah kita 30 menit untuk diskusi? Oke, kita kasih naik ada Abah Bashir. Ini akun asli, ini Abah Basir. Iya, Abah Basir. Selamat malam. Ya, Abah Basir. Malam. Ya, silakan Abah Basir, nyalakan kamera. Ini followers kita makan ikan goreng dulu ya. Abah Basir ini akun lumayan besar nih. Akunmu sudah 50.000 followers. Jangan mempermalukan followersmu. Ayo, silakan. Abah Basir. Ya. Lagi makan ikan goreng dulu ya, Bang Edis ya. Boleh kita makan ikan goreng dulu. Kalian sudah lihat betapa mereka ketakutan, gemetaran? Iya, ketakutan dan gemetaran, saudara-saudara. Oke, Astrid. Astrid ini kemarin sudah pernah naik, tapi mengajukan permintaan naik lagi. Sebentar. Kita kasih naik ada. Ini banyak akun-akun gak jelas. Kita biarin dulu ngantri ya. Kita kasih naik Umen. Coba Umen. Umen. Namanya Umen. Ya Umen, selamat malam. Halo Umen. Oke, tidak nyambung. Kita kasih naik ada Mursal, Bang Mursal. Udah menggigil semua Bang muslimnya. Yang muslim sudah pada takut Bang. Iya Mursal. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ketemu muslim yang. Ya silakan Malam Bang kembali. Mursal. Ya silakan nyalakan kamera Mursal. Kamera saya gelap dekat sini. Tak ada kamera saya bertanya boleh enggak? Kamera gelap. Kenapa Boleh orang Islam enggak? sudah Sini ketakutan? Sebentar, kenapa orang Islam saya mau ketakutan? bertanya boleh enggak? Boleh, nyalakan kamera. Kenapa saya Kamera gelap, nyalakan enggak ada dulu, lampu, enggak ada lampu.
Oke, kamu taruh saya nyalakan. Iya, kau dibawa dulu sana. Nyalakan kamera. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana orang-orang Islam sudah mulai ketakutan ya. Ketika membahas agama Islam, mereka sudah tidak mampu lagi beragama. Makin dibahas Islam, makin babak belur lah Islam itu. Ya, Maryam Rahmat. Kan? Sudah lihat kalian? Sudah lihat? Kalian sudah lihat ya? Jadi teman-teman, channel Edis TV ini membuat agama Islam itu terekspos. Ya, bagaimana kita mengekspos Muhammad menikahi bocah, anak di bawah umur. Bagaimana kita mengekspos bagaimana Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Bagaimana kita mengekspos Muhammad tuh kena sihir. Bagaimana kita mengekspos Muhammad takut sama manusia. Coba teman-teman, ketika kita mengekspos semuanya itu, dan ternyata itu terbukti benar, apa yang mau dibantah? Makanya ketika mereka ingin membahas hal itu, mereka sama saja mengantarkannya. Apa mau ditanggapi? Semuanya benar kok, mau gimana? Makanya ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah orang Islam itu wajib bohong, dusta dia, bahkan kepada dirinya sendiri. Oke, Samsul KD. Selamat malam, Bang Samsul. Malam. Ya, silakan Kang Samsul, nyalakan kamera. Anda mendengarkan apa itu? Nggak bisa nyalakan kamera, kalau bicara aja bisa ya. Kenapa Anda begitu paniknya? Tidak mampu lagi berdiskusi. Boleh nggak usah di on-cam, cuma ngomong. Boleh nggak usah di on-cam. Udah, kau tidur di bawah sana. Ya. Ya. Kita masih menanti-nantikan ya. Ada seorang muslim yang memiliki pengetahuan. Oke, kita kasih naik ada Syaifullah. Oke, Syaifullah. Ya, Saudara Syaifullah. Selamat malam. Syaifullah. Jangan ngambek, Bang. Jangan ngambek. Tenangin diri dulu, Syaifullah. Tenangin, tarik napas kalau mau ngomong ya. Bayangin teman-teman ya. Seorang muslim dia juga udah nggak punya argumen lagi. Bang, saya mau bantah apa, Bang? Muhammad bener semua yang Anda bilang. Muhammad Nabi saya kena sihir bener, Bang. Apa mau saya bantah, Bang? Lihat nih Syaifullah. Ini ngomong aja udah nggak sanggup, nggak mampu. Nggak mampu coba. Apa mau dibantah? Muhammad kena sihir bener. Coba. Muhammad nyuruh orang minum kencing onta sehingga muslim berangkat ke Arab minum kencing. Bener. Apa mau dibantah? Lihat tuh, bisa kamu muslim membantah? Nggak bisa, gimana? Makin dibantah, makin ambruk agama Islam. Lihat tuh, mereka bicara aja nggak mampu. Ya tuh. Karena mereka begitu keselnya, ya kan? Ngomong aja udah nggak bisa tuh. Cuman batuk-batuk. Orang kesini batuk-batuk mereka. Nyalain kamera udah nggak berani. Nunjukin mukanya kalau dia Islam aja udah nggak berani. Nunjukin muka kalau dia seorang muslim nggak berani lagi. Udah habis babak belur di sini. Sudah ampun. Saya pulang. Sudah ampun. Cucuku. Sudah ampun. Ngeri teman-teman. Ngeri. Berat ya. Sangat berat saudara-saudara ya. Ya teman-teman ya, mungkin di acara-acara berikutnya saya juga ingin membuka acara podcast live ya, di mana podcast live ini karena yang muslim-muslim mereka sudah nggak berani ya, yang muslim-muslim juga mereka sudah babak belur, tidak punya argumen lagi ya. Mungkin kita besok akan merubah acara kita undang seorang Kristen yang pakar gitu juga ya, dan kita akan membahas agama Islam di situ ya, kita bongkar semua gitu.
Makanya teman-teman sekalian ya, kita ini ada program ya untuk pendirian rumah Apologet. Jadi teman-teman ya, support ya acara pendirian rumah Apologet itu. Kalau tidak disupport ya bagaimana itu bisa terwujud teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mampir ke profil. Di profil saya itu teman-teman bisa cek sendiri ya. Seperti itu. Kita coba naikkan ada sebentar ya. Sebentar teman-teman, saya kecilin dulu ya suara ini, kayaknya besar sekali teman-teman. Bentar. Cek 123 sebentar ya. Saya cek dulu ya teman-temannya di YouTube saya itu kayaknya suaranya terlalu besar sekali. Sabar. Teman-teman di YouTube, apakah suara saya sekarang terdengar atau bagaimana? Suara saya nampak kecil sekali teman-teman. Kecil suaranya sekarang. Tadi terlalu besar suaranya sampai... Oke ya, sekarang sudah agak mendingan ya. Iya, suaranya tadi sampai balik lagi ke sini, jadi saya kecilin ya. Terlalu besar, saudara-saudara. Sebentar ya, sabar. Iya, gimana sekarang teman-teman? Terdengar? Iya, teman-teman sekalian ya, karena kita ini belum ada tempat yang memadai ya, jadi teman-teman masih mendengar suara klotak-klotek ya di belakang. Teman-teman kedengaran suara klotak-klotek, pesan, tingkat. Kedengaran nggak? Kedengaran? Iya, dengar ya. Iya, itu karena teman-teman kita ini belum ada tempatnya, teman-teman. Suatu saat nanti kita akan dengar kedengaran. Karena memang ini hanya semacam ruangan begitu kecil begitu ya. Jadi kalau ada orang keluar masuk pintu, keluar suaranya itu masuk lagi ke sini kan. Suara yang saya live-kan di YouTube itu masuk lagi ke sini, makanya suaranya ya jelas kedengaran ya. Klotak-klotek dan lain sebagainya. Iya, memang seperti itu. Suara di YouTube kecil. Ya, saya sedang mengatur ya teman-teman ya. Gimana caranya supaya siaran kita ini berjalan mulus, lancar ya. Iya, terdengar klotak-klotek begitu teman-teman. Di YouTube kecil. Kalau saya besarin masuk sini. Karena ini pintu buka tutup dia. Jadi suara YouTube-nya
Ya. Oke, ya, kita kasih naik ada Zul. Oke, Zul. Ya, selamat malam, Saudara Zul. Iya, backgroundnya sangat mengganggu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tidak seperti biasanya teman-teman seperti ini. Hari ini teman-teman banyak mendengar suara ting tong ting tong ting tong. Ya, Zul. Halo Zul. Oke, baiklah teman-teman ya. Kita acara kali ini mungkin kita sudahi saja dulu teman-teman ya. Karena saya agak sedikit kurang nyaman ini karena banyak gangguan-gangguan suara dari luar. Jadi kita lanjutkan lagi acara kita besok ya teman-teman ya. Kalian dengar suara dari luar masuk nggak ke sini? Nggak ada, nggak terdengar. Oh, oke. Baik. Oke, ya. Kita lanjutkan dulu. Ada Rocky nih. Ya, halo Rocky. Hai, salam kenal Bang. Ya, salam kenal Bang Rocky. Saya turun. Apa? BK saya turun, BK sahabatan. Oke, baiklah, saya terima nggak apa-apa. Ya. Gimana Bang Rocky? Bang sebelah banyak kali tetel layarnya. Pakai headset Bang, pakai headset ngomongnya. Makin banyak orang nggak waras. Kenapa Bang Anda seperti itu Bang? Ya, mata kita udah ada keajaiban. Hah? Kenapa Bang Rocky Anda seperti itu? Oh, thank you so much. Tetel layar guys, bantu tetel layarnya teman-teman orang baik yang datang. Ini kenapa ini teman? Bang Rocky, Bang. Apa Bang? Saya boleh nanya nggak Bang? Boleh. Bang, daripada Abang kayak gitu, aneh begitu. Coba Abang, kita ngobrol. Apa? Aku dari Aceh kita Bang. Kita berapa ron main? 3 ron, 2 ron, 5 ron, 10 ron. Aceh. Gini Bang. Bang, Abang Muslim ya Bang? Apa? Aku punya cabai ini, banyak cabai aku. Cabai. Abang Muslim? Nanti kita jalan ya. Ternyata banyak teman-teman yang gak waras ya. Coba Rocky. Ada nggak cabai abang di sebelah? Ada nggak cabai abang di sebelah? Cabai? Nggak ada cabai di sini. Dimakan betulan Bang, coba makan betulan. Dimakan betulan coba. Betulan. Langsung sekali 5 lah, 10 lah. 10. Waduh, beneran dimakan dia sudah. Acehnya dari mana Bang Acehnya? Di mana Acehnya? Dari Aceh Tenggara, Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Mana itu? Kota Cane? Apa? Kota Cane. Ya, betul, Kota Cane. Oh, Kota Cane. Boleh aku nanya Bang. Betul Mas, Kota Cane kita, Kota Cane. Ya. Abang Rocky ini Muslim Bang? Hah? Apa nggak terdengar suara Bang? Muslim, Abang Muslim? Iya Muslim aku Bang. Muslim. Mau saya seriusin pun gimana? Nampaknya dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Mau gimana? Ya kan? Jadi Bang Rocky ini Muslim yang mengerti agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Hah? Apa? Muslim yang mengerti agama Islam atau ikut-ikutan saja? Muslim ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga. Kalau udah ucap itu masuk surga ya? Ya. Sebentar lu Bang, aku kepedasan sebentar. Jangan lu bicara aku. Inilah saudaranya Rijal nih teman-teman ya. Jadi kalau udah mengucap seperti itu masuk surga ya Bang ya?
Ya. Kalau udah mengucap la ilaha illallah begitu masuk surga. Bang, setiap jam aku bang ya. Turunkan. Bang, diturunkan pun yang datang juga. Yang datang, yang kalau diturunkan pun yang datang juga yang ngeyel-ngeyel. Ya gimana? Berarti kalian yang membuat acara jadi seperti ini. Diturunkan pun, saya sudah bilang yang Kristen jangan naik, tapi masih mengajukan permintaan naik. Ya tidak masalah, gimana? Cara seperti ini saja. Oke, sudah ya Bang ya? Sudah ya? Oke, saya turunkan. Teman-teman, saya kan sudah bilang, saya itu mau mengadakan acara yang bagus. Tapi yang datang ke sini seperti tadi, mau cari anak adopsi, ya mau gimana? Apanya yang mau kita ini kan? Ya kan? Oke, Al-Abror. Sudah kalian lihat orang Islam betapa paniknya? Malam, Asesis. Ya, Al-Abror, Anda Muslim. Suara apa itu di belakang, Bang? Oh, ini ada acara dari. Kalau ada acara begitu gimana? Anda mau naik ke sini terus Anda mau ngomong? Betul itu ya. Enggak, ini kacauan ini. Oke ya, kita masih berharap masih ada Muslim yang punya nyali, ya. Masih berharap kita ada Muslim yang bernyali, yang memiliki pengetahuan, ya. Sultan. Ya, selamat malam Sultan. Ya, ya, Bang Sultan, Anda Muslim ya? Ya. Gimana Bang Sultan? Itu suara apa itu Bang? Suara apa yang sampai ke sini tuh? Suara apa? Terlalu. Ya, suara TV-mu besar kali Bang. Suara apa yang besar? Suara TV. Besar ya? Abang, pulangkan suara TV Bang. Dulu kita matiin. Ya, coba silakan nyalakan kamera, yuk. Saya heran nih lihat muslim-muslim ini udah babak belur tiap hari di sini. Sudah tidak ada perlawanan. Sudah babak belur, tidak ada perlawanan. Ya, Sultan. Saya ini sangat merindukan ada seorang muslim yang mengerti agama Islam untuk saya ajak diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi nyarinya susahnya setengah mati. Gimana itu? Lah iyalah, kamu carinya di TikTok, carilah di pondok pesantren, datanglah kepada para kiai, para ustadz. Di pondok pesantren adanya mereka lagi nyabulin para santriwati. Itu kan gimana sih Anda ini? Ya datanglah kepada Anda dengar nggak berita-berita? Yang benar. Anda dengar nggak berita-berita di TV? Seorang ustadz ditangkap polisi karena mencabuli santriwati. Besok lagi kejadian lagi. Mau Anda suruh saya cari? Itu memang itu cerminan agama Islam. Itu seorang ustadz, satu ustadz. Orang bagaimana? Saya tunjukkan berita-berita ya. Nih, waduh, Anda ini luar biasa. Coba kamu lihat di luar negeri, itu ada para pendeta itu yang berbuat cabul. Apakah mereka mewakili para orang negeri? Sebentar, luar negeri mana? Ya cobalah lihat berita-berita, kan banyak tuh. Ya, luar negeri mana? Kalian ini Islam fitnah terus. Luar negeri. Jangan bina-bina. Kau aja udah nggak benar itu kau bilang. Oke, baik. Bang, kita ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi kita lebih paham keadaan Indonesia. Paham nggak? Ya. Bagaimana Anda bilang di luar negeri, Anda ke sana saja tidak pernah? Ya kamu kan bilang tadi, coba fokus tadi ke Ustadz tadi. Oke, sebentar ya. Nih, kasus Ustadz mencabuli santriwati. Ini kasus begini ini, tiap hari ada terus. Ya, itu Ustadz di Indonesia ini berapa banyak? Coba saya tanya. Ada banyak. Kasus pencabulan juga ada banyak. Ya, banyaknya berapa? Baik nih, kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya. Nih, jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih. Jumlah. Anda suruh saya cari orang Islam di sana. Ya memang itu cerminan agama Islam mau gimana? Gini, kalau kau mencari Ustadz yang cabul, ya salah lah kau. Jadi Anda suruh saya, dengar Bang.
Tadi saya Ya, bilang kamu carilah yang ustadznya yang benar. di mana Jangan nyarinya yang di cabul. mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar. Kagak itu. ada, semua kasus mencabuli santriwati. Ya otakmu yang benar, carilah yang benar. Loh, Ini aja kamu sekarang caption baik salah nih. Saya Kamu balik jangan buka caption kamera salah nih. nih Judul nih. Waduh, Ketika, Anda ya. ini nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Lihat nih ya. Nih, Nah, deretan, perhatikan tuh. Deretan, sebentar. Nih, deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih, banyak jadi nggak kehitung. Gimana Anda itu? iya, Nih, ini masuk kamu Tempo. kan nih. lihat berita kan banyak itu yang Nih, tidak. deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung tiap hari berita Tempo ini. Tiap hari. Tiap hari kasus pencabulan santriwati. Gini. Dengar dulu. Dengar ya. Dengar, kau dengar dulu. Iya, ini saya Udah, mendengarkan. tutup. Saya Ya. mendengarkan. Nih, Ustaz, kasus nih, oknum yang lagi bikin nih. cabul. Kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustaz yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata Ada yang siapa? orang, Ini kau dengar sesuai dulu. dengan Aku ajaran selesai dengar dulu. Muhammad. Kau dengar dulu. Itu Tidak sesuai semua dengan itu ajaran mewakili. Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Ajaran yang mana yang kau maksud? Ajaran yang mana Baik, yang kau sekarang maksud? saya tanya. Boleh nggak menikahi Ya. anak kecil? Ya, yang mana? Coba. Di dalam agama Islam, boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Boleh nggak? Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad Ya. menyetubuhi Aisyah? Waktu Aisyah Tidak. tidak. Wah, Makanya kalian itu inilah tidak, teman-teman yang membuat muslim kalian itu itu nggak tidak akan mendapat berani daya. naik ke sini. Makanya ini teman-teman yang kawan kita yang muslim ya. Si Edis ini dia terfokus dengan yang pertama ustadz yang cabul, yang kedua ya orang-orang Islam yang berbuat tidak benar, dia fokus ke sana. Ya, itu aja yang dia dalam otak dia itu aja, orang yang tidak benar, orang yang biar cabul, Coba, sampai sekarang Sultan, yang tidak benar. pelan-pelan Jelas ya. Itu Gini, orang Sultan. yang tidak benar. Ya. Gini Sultan, Ya. berapa umur Aisyah ketika Muhammad pertama kali bersetubuh dengan Aisyah? Ya. Itu saya tidak penting, saya tidak pernah bahas itu. Nggak penting. Nggak tahu. Kalau kamu pengen tahu Gimana tentang Anda ini? Tadi kan Eh. kita bahas masalah kasus seorang ustadz menghamili santriwatinya. yang Kemudian mengambil santriwatinya di bawah itu beda umur. bos, itu beda ya. Yang Loh, menghamili itu karena mengikuti ustaz sunnah yang Rasul. Tidak ada sunnah Rasul kayak gitu. Oke, Kalau baik, Rasul saya itu, tunjukkan. dia menikahi. Baik, itu juga menikahi. Apa pula kamu bilang Loh. menikah kalau nggak ada ditangkap itu? Perhatikan nih, Apa kasus. pula yang menikah? Lu ada kemarin di Madura, ada terbaru di Madura. Seorang apa kasusnya? ustadz Namanya juga menghamili ustadz. santriwatinya, katanya sudah nikah di situ. Ya, itu bodoh itu, nggak ada itu, nggak Itu benar ngikutin itu. Muhammad gimana? Apa pula yang ikutin Muhammad? Oke, Muhammad baik. Tidak ada Nih, saya seperti itu. tunjukkan hadisnya ya. Makanya kau tuh nggak dapat ide ya. Makanya jangan terfokus dengan hal-hal yang bersifat itu yang negatif. Negatif, Terfokus berarti Anda dengan- anggap ini negatif. Iyalah, masa berita-berita, masa kau mendengar terfokus dengan ustaz-ustaz yang kurang ajar itu tidak Baik. mewakili Kurang ajaran Islam. ajar, waduh. Ya kurang ajar lah, Mengikuti sunnah masa Rasul seperti Anda ini. bilang kurang Tidak Rasul yang ajar. mana yang kau maksud? Nih, coba ya saya bacakan. Ini dari detik.com, Detik Hikmah. Ini Nah, itu kau website Muslim. Itu aja kau dari detik.com kau baca. Maksudmu ini bukan website Muslim ini, Detik Hikmah. Coba aku yang bertanya ya, kau aja yang bertanya. Kau lihat. Ini loh, Detik Hikmah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang usianya masih belia nih. Rasulullah Nah, dalam kalau bertanya hidupnya, tentang kenapa itu, Anda mau saya bertanyalah, bacakan datanglah, kisah itu. Muhammad? Ini saya mau bacakan Kalau kisah Muhammad, kamu kalian sudah bertanya malu. tentang Malu kalian dengan tidak, kelakuan saya tidak Muhammad. malu. Oke, baik, saya bacakan dulu. Dengarkan saya. Ini saya mendakwahkan si Itu hari hadis, ini agama itu kok. Lihat nih. hadis, itu kamu harus datang dulu kepada para kiai. Itu yang tersirat, itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nanti ada penjelasan. Oke, yang tersurat aja kita bahas, jangan yang tersirat ya. Dengan secara cuma-cuma kayak gitu. Perhatikan. Belajarlah. Nih, Nah, kalau kau pengen tahu, kalau Aisyah, kau punya niat gitu loh. lihat nih orang Muslim. Mereka ketakutan mereka kalau dibahas agamanya. Karena Ngapain mereka takut? menyembunyikan borok agamanya. Kenapa Mana Anda ada ketakutan? Kenapa? Apa pula yang Loh, borok kalau kau begitu itu biarkan saya belum bacakan. paham. Ini saya bacakan nih. Kisah Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat melalui mimpi mengenai Aisyah tertuang dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari Nampak. meriwayatkan. Nampak. Pantesan Anda masih Islam, orang baca aja nggak bisa. Ya, nampak ini kecil ini, nggak tahu apa tulisannya itu. Kecil Wow. bagaimana? Alasan aja. Nih saya yang bacakan Nggak kalau jelas, kecil. nggak jelas. Kalau kecil saya yang bacakan. Apalagi Imam Bukhari. tertutup nih sama apa orang nih yang gini. Nih, saya kata sini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum Aisyah, sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah RA.
Beliau melihat Aisyah sebanyak 2 kali dalam baca dari atas. Itu kan ada dari atas dulu. Tadi saya baca dari atas. Oh, inilah mereka teman-teman. Ketika dibahas tentang Muhammad, siap-siap mereka. Darah halal, murtad. Ini saya sedang membacakan kisah Nabi. Kenapa kamu darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Ini saya sedang membacakan kisah maksud Rasulullah. Kamu darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Karena kamu ketakutan ketika kamu dibahas agamamu, terus kamu merasa terhina, terus kamu merasa ketakutan. Nggak ada, biasa aja. Nih, kalau apa pulanya ketakutan, biasa aja pun. Nggak ada. Kamu kan baca-baca bagaimana Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Itu Nis. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Kamu pernah baca enggak? Ada hadisnya? Hadisnya ada? Bukan 6 tahun, 8 tahun itu. Tunjukin hadisnya 8 tahun. Kalau ada saya lompat dari Monas. Lompat dari mana ada dadakan kayak gini. Harus diiniin dulu lah. Kita aja enggak ada bahan ini. Itu aja Yesus ada menikahi 6 tahun. Itu zamannya itu berbeda. Makanya jangan gini. Kamu jangan tutup mulutmu, udah ketakutan. Udah malu kamu lihat orang Islam. Tengoklah ini mic nih. Kalau gini mana jelas suara. Kedengaran juga sama kedengaran. Pulanya kedengaran. Sekarang begini. Kalau ada Pak Ustadz menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Makanya itu kan sedang mengikuti ajaran Muhammad gimana? Kalau kamu pengen tahu betul tentang pemahaman, penafsiran tentang hadis, datanglah ke pondok pesantren ini. Pemahamannya gimana? Di pondok pesantren. Ini bagaimana? Dan ya, Ustadz mencabuli santriwati. Nah, itu yang kamu datangi, Ustadz santriwati. Makanya itu yang saya lihat di berita gimana? Sudah diadili, udah masuk ke penjara. Carilah Ustadz yang tidak mencabuli para santri. Siapa? Itu banyak itu Ustaz Hadi Hidayat. Ustaz Hadi Hidayat itu bagus itu. Emang Hadi Hidayat berani ke sini? Ngapain ya kamu cari ilmu masak? Mana berani dia ke sini? Di sini gimana? Yang ada nanti dia langsung kabur lari. Makanya kawan-kawan yang Muslim, mereka ini beraninya ke sini kalau mereka pengen betul ya berdiskusi, datanglah. Berikan, datang. Kemudian jadi Ustadzmu tidak berani di sosial media? Ngapain ini penting pun bukan lebaran ini penting. Nggak penting. Nggak penting lah. Karena apa? Karena Ustadz kalian. Karena kamu yang kayak gini itu nggak penting bos. Nah kalau kamu pengen tahu tentang ini, tentang hadis, tentang penafsiran, datang langsung ke sana. Karena hadis, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dengan kita melihat dengan terjemahan. Itu ada penafsiran dengan pemahaman ini seperti apa, ini seperti apa. Karena dalam Al-Quran ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah di situ kita harus banyak belajar, berguru dulu. Kalau kamu tidak berguru, kalau kamu hanya bisa baca ini apa? Contoh dengan Bismillah. Bismillah itu kan sederhana, dengan menyebut nama Allah. Itu baru terjemahan. Penafsirannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Nah, di situ kamu harus berguru, harus bertanya. Di situ kamu baru dapat kebenarannya. Seperti itu. Jangan kamu nanya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut itu kan baru terjemahan. Kamu paham enggak seperti itu? Terus? Nah, baru situ kamu dapat pahamnya. Anda paham? Ya pahamlah. Boleh saya bertanya kepada Anda? Kalau saya kasih paham, kamu juga nggak paham. Kenapa? Kenapa? Dikasih paham tapi nggak paham. Ya, nanya apa? Oke, Anda paham Al-Quran? Saya? Bukan, Udin. Kalau saya Al-Quran, itu saya paham intinya saja. Bukan secara, ya kamu yang kamu maksud pahamnya yang mana dulu? Coba. Menurut Anda, Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa asli dari itu saya nggak tahu itu. Kamu pahamnya mana? Ya, saya bilang alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam itu. Pahamnya yang mana, Bos? Nah, jangan salah-salah kamu. Menurut Al-Quran berbahasa apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti kalau Al-Quran bahasa Arab, maka orang Arab akan mengerti setiap kosakata di dalamnya, betul? Oh, belum tentu. Oke. Gini. Kalau sekedar terjemahan dia paham. Begini. Tapi dia secara apa? Orang Indonesia jumlahnya ada 270 juta orang. Di antara 270 orang ini, adakah satu kosakata yang tidak dimengerti satupun oleh 270 orang ini? Kosakatanya mana yang kamu maksud? Saya kasih contoh misalnya. Ya. Kriung. Apa itu kriung? Apa itu kriung? Nah, nggak tahu kan? Iyalah kamu ngomongnya asal-asalan. Baik.
Selama kita jadi orang Indonesia, tidak pernah kita dengar kata tungkriung. Apa itu tungkriung itu? Maka apa itu tungkriung itu? Betul. Maka tidak ada satupun orang sebentar. Belum selesai. Ya. Sabar. Maka tidak ada satupun orang Indonesia yang tahu apa itu tungkriung. Maka kesimpulannya, tungkriung pasti bukan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Ya, terserah kamu lah. Saya nak jawab itu. Loh. Apa pula yang setuju itu nggak tahu saya apa itu tungkriung. Baik. Kalau begitu, tolong artikan kepada saya atau orang Arab mana yang mengerti kosakata alif lam mim. Silahkan. Nah, itu alif lam mim itu akan Nah, di situ kau tidak punya etika, Dis. Itu apa arti alif lam mim? Kau tidak punya etika. Orang baru mau bicara, kau sudah nyeletuk. Oke, silakan. Nah, situ adabmu kurang. Apa alif lam mim? Silakan. Saya menghargai kamu loh, Dis loh. Silakan, apa arti alif lam mim? Saya menghargai ya. Silakan, apa arti alif lam mim? Oke. Sekali lagi ya, saya menghargai nih saudara teman-teman kamu ada berapa orang nih? 19.000 nih. Oke, kita sama menghargai ya. Nih. Apa arti alif lam mim, Sultan? Alif lam mim itu kalau kita bahas ini itu percuma, Dis. Percuma. Ya percuma lah. Loh, katanya Quran bahasa Arab. Tapi ditanya arti alif lam mim kagak tahu. Itu dipahami itu secara hakikat, Dis. Nggak bisa kita buka di sini, Dis. Karena kamu belum beriman, Dis. Orang sesama Islamnya belum bisa itu. Begini udah repot. Ya nggak bisa lah. Kamu aja makanya saya bilang tadi apa arti tungkriung? Apa arti tungkriung? Untuk membaca Al-Quran aja, Anda harus bersuci dulu. Nggak bisa. Oke, kalau sudah bersuci, jadi nanti saya tahu arti alif lam mim. Bukan tidak tahu. Anda harus punya adab dulu. Ilmu sudah, itu, saya bersuci dulu baru ilmu. Saya cuci dulu ya, Pak. Muka saya cuci dulu. Mau saya cuci dulu? Seperti itu. Betul gimana? Saya harus cuci dulu, biar tahu. Jangan salah nanti carinya alif lam mim mana ini. Nah, untuk pemahaman alif lam mim itu tidak bisa. Saya nggak pemahaman. Artinya aja bahasa Indonesianya alif lam mim apa? Alif lam mim itu tidak ada di zaman di Al-Quran itu tidak ada. Terus arti tungkriung apa? Terjemahin dulu tungkriung apa arti tungkriung? Nah, itu bahasa kamu, terjemahan aja. Nah. Berarti sama. Berarti itulah mujizat tungkriung, saudara-saudara. Artinya sangat mendalam. Tidak bisa dipahami kalau Anda tidak beriman dulu. Di Islam ini Anda harus beriman dulu kalau tungkriung. Kita tidak dituntut untuk menerjemahkan Al-Quran, bukan ahli terjemah, bukan ahli ini tidak seperti itu. Oke, bisa nggak diterjemahkan tungkriung itu? Al-Quran ini kita sebagai orang Islam yang pertama sekali itu harus awaludin enggak, tungkriung itu bisa diterjemahkan nggak, Sultan? Awal berama kita kenal dengan awal itu dulu yang penting. Bukan kita tungkriung bisa diterjemahkan nggak? Kalau kamu pengen tahu tentang isi Al-Quran terjemahannya semua. Makanya saya bilang teman-teman nih. Ini saya tulis nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia berdusta, disitulah dia nipu dirinya sendiri. Ini saya buktikan ya. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, di situ dia harus berdusta. Kamu sudah membuat judul itu udah kelihatan bodoh kamu. Ketika Islam menjelaskan, kenapa kamu berdusta? Ketika Islam, dengar dulu. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, masa Islam menjelaskan Al-Quran? Yang menjelaskan itu ulama. Kau buat ulama itu Islam ketika ulama Islam menjelaskan bedalah ulama itu dengan Islam itu agama, ulama itu orangnya, itu loh bos. Iya, artinya manusianya, betul. Apa pula yang ya situ aja kau kelihatan bodohnya. Coba berarti manusia yang menjelaskan, betul. Ulama lah yang menjelaskan. Ulama manusia. Ulama manusia. Ulama pasti. Ketika kalian menjelaskan Al-Quran, kenapa kalian berdusta? Yang bertanya dulu. Kau tanyakan ulama manusia bukan? Ya, ulama manusia. Manusia belum tentu ulama. Kau tidur di bawah sana. Kau di bawah sana, tidur di bawah sana. Memang berat, saudara-saudara. Oke, Erik Ranggung. Erik Ranggung, selamat malam. Selamat malam. Ya. Gimana Erik, kabarnya Erik? Edis. Ya, gimana kabarnya Erik? Ditanya kabar ini langsung. Kabarmu bagaimana, Erik Ranggung? Sehat. Sehat walafiat. Erik, kenapa ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri? Kenapa? Nggak berdusta. Oke, kita tes ya. Mau kita tes nggak? Takut? Sebentar dulu. Ketakutan saudara-saudara. Sebentar aja. Nanti saya jawab. Sebentar ya, saya ngomong sebentar. Boleh nggak? Gimana? Tahu nggak kenapa saya suka naik di rumah kamu?
Kenapa? Karena saya suka kamu. Hah? Ya betul. Pertama ya, gini ya. Sukanya gimana? Suka channel ini, channelnya bermutu, bermanfaat ya, gitu kan? Saya suka kamu karena satu ya. Kamu itu lucu. Santun. Botol lagi. Botol bahasa. Bahasa Indonesia dan ngerti. Itu saya suka. Sudah. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mau ngerti. Itu yang saya suka. Kamu lucu. Botol lagi. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia nggak bisa lurus. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus. Itu saya suka sama kamu tuh. Pertama kamu botol. Sama kamu ngomong aja nggak lurus. Kamu itu bahasa Indonesia saja tidak lulus, bahasa saja masih belepotan. Saya bisa buktikan bahwa kamu nggak bisa. Oke, gini, Erik, dengarkan. Ya? Sesuai dengan tema kita ya, suara kita, tema kita nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Mau saya buktikan? Oke, buktikan. Oke, begini, Erik. Menurut Al-Quran nih. Al-Quran itu berbahasa Arab, setuju? Betul. Kalau berbahasa Arab, artinya setiap orang Arab pasti tahu di dalamnya kosakata itu merupakan bahasa Arab. Betul. Seperti contohnya, ketika kita membaca sebuah buku yang berbahasa Indonesia, pasti seluruh kosakata itu ada maknanya. Ya, betul. Karena tidak ada satu kosakata yang dia tidak memiliki makna, setuju? Betul. Oke. Kalau saya dapati di dalam Al-Quran ada kosakata yang orang Arab sendiri tidak tahu artinya gimana? Tunjukkan dulu. Oke. Apa alif lam mim itu? Kalau saya jelaskan, kamu bisa diam nggak? Silakan. Oke. Jangan dijelasin, artinya saja. Arti dari kosakata itu apa? Alif lam mim itu yang tahu cuma yang bikinnya satu. Oke, baik. Sebentar. Saya nih. Tungkriung. Apa? Tungkriung itu apa artinya? Itu bahasa konyol. Terus alif lam mim kenapa nggak konyol? Kenapa alif lam mim nggak konyol? Saya jelaskan ya. Gini ya. Kamu tahu nggak? Setiap produk mobil ada kode rahasia, betul nggak? Arti menandakan keaslian mobil tadi. Artinya itulah kelebihan. Itulah kelebihan tungkriung. Tidak ada seorang pun yang mengerti maknanya. Karena itu kode rahasia. Di situ, Edis, kalau saya ngomong, jangan stop. Kita ini diskusi, Edis, bukan mencari menang atau kalah. Itu kan? Saya tidak tanya artinya kode-kode. Yang saya tanya artinya apa? Alif lam mim itu menunjukkan bahwa Al-Quran masih asli gitu. Alif lam mim menunjukkan bahwa Quran masih asli. Itu bukti bahwa. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana bahwa alif lam mim adalah kode bahwa Quran masih asli? Mana ayatnya? Di sini ya. Itulah ya. Jangankan yang punya makanya arti, saya bilang yang punya arti aja. Ulama-ulama. Oke, tujuan Quran diturunkan biar ngapa? Yes, kamu mengerti ya, agar kami mengerti. Agar Anda mengerti. Anda mengerti dengan alif lam mim? Nah, apakah agar itu apa harus? Tujuannya supaya Anda mengerti. Arti agar ialah agar kami mempelajari. Bukan agar mempelajari, agar kamu memahami. Agar dan harus beda, Iris. Kalau harus beda, agar bisa. Oke, kalau nggak bisa dipahami berarti? Nah, kalau disebutkan harus mengerti. Artinya semua muslim harus mengerti. Kalau kata agar, artinya kami disuruh agar mempelajari Al-Quran. Bukan agar mempelajari, agar memahami. Bahasa Indonesia ngerti. Oke, ada Quran di situ? Ada Quran di situ nggak? Apa? Ada Quran nggak di situ? Ya nggak, berani saya sudah bakal duduknya tadi. Saya bukakan, saya bantuin. Saya bukain dari sini. Karena orang Islam tuh udah nggak mau lagi baca Qurannya. Mereka sudah najis baca Qurannya di sini, teman-teman. Saya bukakan di sini. Ya. Surat Yusuf ayat yang kedua ya. Sabar. Saya balikkan di sini di kamera. Nanti Anda yang memahaminya ya. Nanti Anda yang membacakannya. Karena kan Anda sudah tidak mau baca Quran di situ. Tampilin. Perhatikan. Ini surat Yusuf betul. Oke, baca. Ayat yang kedua betul. Oke. Ya, oke. Coba Anda baca. Nggak kelihatan.
Pantesan ternyata masih jadi orang Islam. Ternyata di Qurannya diajarin begini tetap nggak kelihatan sama dia. Menurunkan memahami, tapi kamu bilang hanya Allah yang memahami. Gimana sih? Aduh. Coba. Erik, kata agar itu tujuan alif lam mim ini diturunkan supaya kamu memahaminya, betul? Di situ. Aduh. Dengar. Tujuan alif lam mim diturunkan agar Erik Ranggung memahaminya. Setuju atau tidak? Saya katakan dari tadi ya, Edis ini orang paling botol, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aduh, berat saudara-saudara. Erik, dengar Erik, jangan permalukan dirimu, ini 21.000 orang yang nonton, dengar. Alif lam mim. Sudah? Apa tujuan ini diturunkan? Sudah saya katakan dari tadi ya. Kalau yang nggak punya artinya aja nggak bisa ulama nggak berani menghilangkan. Untuk apa ini diturunkan kepada kamu kalau hanya Allah yang memahaminya? Ini buat apa ini di sini, untuk apa? Untuk apa ini? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran masih asli. Dari mana dalilnya? Dalilnya mana? Ini ya, artinya jangankan yang nggak punya arti. Yang punya arti nggak bisa dihilangkan orang, apalagi yang nggak punya arti. Oke, saya nggak tanya ini. Yang mengerti maknanya siapa? Siapa yang mengerti maknanya? Allah. Kalau hanya Allah yang mengerti maknanya, buat kepada kamu diberikan buat apa? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu masih asli gitu. Untuk membuktikan kalau Al-Quran masih asli. Dalilnya? Iya. Karena jangan saya tanya dalilnya. Karena jangan punya arti. Yang nggak punya artinya aja nggak dihilangkan orang. Jadi keaslian mesti terjaga gitu. Duh, makin pening dah pala ngomong sama orang Islam, saudara-saudara. Sudah saya bilang, saudara-saudara, sudah saya bilang mereka ini kalau tidak ngarang tidak bakalan bisa berlangsung. Sudah saya katakan dari tadi, Edis kerjanya bohong terus. Makanya saya bilang teman-teman, makanya saya bilang nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Edis, ini ya. Bilang saya Quran bisa untuk manusia, supaya Quran untuk manusia apa untuk Allah? Saya bisa buktikan bahwa Quran itu untuk manusia atau untuk Allah? Bahasa Indonesia nggak ngerti, saya bisa buktikan kok. Quran itu untuk manusia apa untuk saya Allah? Katakan sekali lagi, saya bisa buktikan Edis ini jangankan bahasa Arab. Nggak, udah ditanya Quran untuk manusia atau untuk Allah. Yang ditanya untuk manusia apa untuk Allah? Kalau untuk manusia terus buat kamu itu apa? Untuk kamu buat apa? Gimana sih Anda ini? Sungguh nekat yang nyata ya saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Anjas. Iya, ditanya buat apa? Hanya Allah yang paham. Terus buat untuk kamu buat apa? Ya, saudara Anjas, selamat malam.
Kita bentar ya. Kita kasih naik ada Roy Hansen. Terima kasih teman-teman. Makasih Bang Agus Ibrahim. Makasih. Ya, Roy Hansen. Roy Hansen. Kita lanjutkan lagi. Ada Manulang Margana. Ya, Manulang Margana. Ya, Manulang, silakan nyalakan kamera. Manulang. Halo. Manulang. Kenapa nih ada orang-orang seperti ini teman-teman? Ngajukan permintaan naik tapi diajak ngobrol tapi diem saja. Tapi ngajukan permintaan naik. Ada apa dengan Anda Manulang? Manulang? Skip aja. Tapi kalau di skip aja nanti yang kayak begini datang lagi. Halo Manulang? Menurut kalian apa yang terjadi dengan Manulang ini? Nah, kan hilang kan? Teman-teman, ya, saya harus memohon maaf kepada teman-teman saudara-saudaraku Kristen kalau saya nampak kasar kepada kalian. Saya mohon dengan sangat, kalau kalian Kristen, jangan kalian mengajukan permintaan naik ke sini. Ya, teman-teman ya. Saya mohon maaf nih, kalau saya nampaknya kok sama orang Kristen kok kayak gitu banget bang, di channelmu bang. Karena aku naik pun diem-diem saja juga nggak mau ngapain gitu loh. Ya, jadi saya harus menjelaskan terus-menerus. Adapun teman-teman kalian kalau misalnya kalian itu pengen mensupport saya ya untuk yang Kristen-Kristen, caranya bukan seperti itu. Nggak perlu kalian harus naik. Percayalah saya sendiri itu sanggup untuk menghadapi, menghandle acara ini, menjawab orang-orang Islam, mengcounter mereka. Percayalah, saya sendiri sanggup. Tidak perlu. Ya. So, my brother, my people. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian memang benar-benar ingin mensupport saya, janganlah mengajukan permintaan naik yang Kristen. Kalaupun kalian ngebet banget pengen mensupport saya, kalian cukup lakukan hal-hal sederhana saja. Ya, tap suka, follow, ikuti, ya kan. Cari saja akun saya yang asli begitu, ya. Nggak perlu harus mengajukan permintaan naik. Oke ya, saudara-saudaraku yang Kristen ya. Tolong ya. Oke, kita kasih naik ada Haki Rido Lubis. Haki Rido Lubis. Ya, Haki Rido Lubis. Selamat malam. Malam, Edis. Ya, Bang Rido, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Betul. Betul. Bagaimana? Apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya seputar agama ini, lintas iman ini? Saya adalah Kristen, Anda Muslim. Bagaimana? Saya tidak pernah memaksakan orang. Kalau Anda berkenan, silakan, saya terima, nyalakan kamera. Tapi kalau Anda malu, Anda tidak pede, Anda merasa tidak memiliki ilmu pengetahuan, jangan memaksakan diri. Tapi begini Edis. Iya, tapi dinyalakan dulu kameranya. Anda mau bicara, tapi kamera tidak nyala. Nah, gitu kan ganteng. Edis. Ya, gimana? Lai Lubis. Gimana? Begini Edis, sebelum dimulai. Dari tadi saya minta naik, cuman baterai sudah hampir 20. Nanti ketika habis, besok kita sambung ya. Boleh. Gimana? Lai Lubis. Ya, pamer bahas. Gini, Bang Rido Lubis, kulihat dari penampilan abang ini udah pakai kopiah, ya kan, baju koko. Nampaknya abang ini ustadz. Penampilan aja ininya. Nah, sudah aku bilang kan. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada Islam yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Tidak berani, gitu. Oke lah, Anda tidak berani mengaku diri sebagai ustadz. Gini, kenapa? Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta kepada dirinya sendiri.
Yang pertama diralat dulu, Dis. Itu kalimat Anda salah itu. Ketika Islam menjelaskan Quran, itu nggak tepat. Islam itu agama. Yang menjelaskan Quran ya para ulama. Iya, itu kan orang-orang Islam, betul? Iya, berarti Anda saja sudah membuat di awal diskusi ini sudah salah. Justru kalau saya bilang ulama, itu cuma sekelompok orang. Saya bilang keseluruhan orang Islam. Salah. Anak kecil saja mungkin yang belajar bahasa Indonesia ketika Islam menjelaskan Quran. Yang menjelaskan Quran bukan Islam. Oke, saya tanya, apa pengertian Islam? Pengertian salah apa sekarang? Bahasa atau istilah? Ya bahasa lah, kosakata. Betulkah Islam itu merujuk kepada sekumpulan orang di dunia ini yang jumlahnya 1 miliar lebih? Betul. Nah, itulah orang-orang yang jumlahnya 1 miliar lebih itu saya bilang, ketika mereka menjelaskan Al-Quran, disitulah mereka berdusta. Termasuk Anda juga. Gini aja sekarang. Anda mau kita pembuktian nggak? Mau pembuktian nggak? Ya apa-apa. Baik, kita pembuktian ya. Kita pembuktian. Apakah ini adalah klaim saya atau ini memang benar adalah fakta dan kenyataannya? Tunggu. Bentar. Nah. Jadi sekarang yang mau bahas tentang Quran berarti ini? Iya, bagaimana seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, di situ pasti dia berbohong. Saya yang memastikan bahwa dia akan berbohong. Siap? Boleh. Nah, meninggal dunia. Siap nggak? Bukan. Dia begini ya, Dis. Gimana? Dengar. Sebelum kita mulai jauh, kesalahanmu itu satu. Ketika mungkin ada yang menyampaikan, kan banyak yang menyampaikan ini kan, menyampaikan pembahasan tentang Quran, menjelaskan kan. Seandainya ada satu mungkin yang salah, itu satu tuh jangan dilihat. Justru saya dari 100 orang muslim yang saya wawancarai tentang Al-Quran, 100-nya berdusta semua. Yang mana? Yang tadi dinaikkan tadi? Semua. Dari semenjak saya bikin acara ini, setiap muslim saya tanya tentang Qurannya, di situ dia bohong, bahkan dia nipu dirinya sendiri. Bukan. Berarti mereka... Gini saja, biar kita nggak berbelit. Gini, gimana kalau kita praktekkan? Kita tes. Boleh Bang Haki Ridho tes? Boleh. Baik, teman-teman, nih pegang omongan saya. Kalau sempat Haki Lubis nanti dia tidak berdusta, bahkan menipu dirinya sendiri, saya yang terjun dari Monas. Baik. Kita buktikan. Bang Haki Ridho Lubis. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda mengimaninya? Betul. Baik. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, saya pastikan Anda sedang berdusta, bahkan Anda menipu diri sendiri. Ini buktinya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan sesuatu itu, siapakah Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Sebutkan satu saja. Apa? Sebutkan satu nama Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel menurut Al-Quran. Googling dulu dia, saudara. Googling dia, saudara-saudara. Intip dulu. Lihat nih, ini teman-teman. Kopiah, Koko, makin Kopiah, makin Koko, makin penampilannya, makin dia akan Google. Berat, saudara-saudara. Disangkanya kita nggak tahu dia lagi googling. Disangka dia nggak tahu, kita nggak tahu. Padahal ini terjadi kayak begini. Tanda dia sedang cari di Google. Jadi makanya saya bilang teman-teman, ketika dia bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dia itu lagi bohong sama saya dan lagi bohong sama dirinya sendiri. Iya, kabur kan? Kabur, saudara. Hilang. Kalian lihat, ngilang dia. Sebenarnya dia ngilang itu karena dia keluar dari aplikasi, dia buka Google, dia buka Chrome, Google, ya kan? Kalau lama-lama itu kebental dari sini. Kalian sudah lihat kan, itulah. Ya, seperti itulah faktanya. Tapi kita masih menunggu. Kemudian dia naik lagi. Ya, sambil menunggu Bang Ridho Lubis tadi ya. Teman-teman sekalian, mari teman-teman kita sukseskan ya. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, kita targetkan itu selesai di akhir tahun ini teman-teman. Semoga nanti kalau ada rumah apologet, nanti ketika saya siaran, kita sudah sama-sama enak ya teman-teman ya. Nanti kalian tidak dengar lagi suara klotak gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya mengharapkan kepada teman-teman yang sudah lama ya menonton Edis TV ini, teman-teman bisa mensupport ya
pendirian Rumah Apologet itu, mampir saja ke profil teman-teman. Nanti kalian teman-teman bisa lihat ada kolektor, ada tulisannya kolektor, terus ada tanda panah ke bawah. Klik aja tanda panah itu, nanti kalian akan dialihkan ke YouTube saya. Dan nanti di YouTube saya itu ada apakah dia sudah mengajukan permintaan naik kembali? Oh, ternyata hilang teman-teman. Tidak ada. Kita kasih naik Aji Syafiq. Aji Syafiq. Ya, banyak teman-teman akun palsu ya. Halo, hati-hati. Assalamualaikum. Bang, saya Kristen, Bang. Toleransi. Suara apa, Bang? Sebentar, itu suara apa? Ada kipas kah di samping? Oke. Ah, dimatikan dulu, Bang. Ah, Oke, gitu, Bang. Ya. Bang Syafiq, abang ini Muslim. Muslim. Jelas. Saya orang Kristen, Bang. Jadi Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepadanya. Menurut ajarannya Muhammad, Anda nggak boleh memberi salam kepada orang seperti saya, orang Kristen, Yahudi, orang non-Muslim nggak boleh diberi salam. Baru tahu kan? Oke. Ya, gimana, Pak? Saya mau bertanya. Oh, tidak mau melanjutkan tema yang ini? Ini temanya kita Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu Al-Quran sudah jelas. Oke, baik. Menurut Anda Al-Quran sudah jelas? Ya. Oke, tapi disitulah. saya mau bertanya dulu. Sebentar, Bang. Aduh, ini kan Anda dua, Bang. Barusan Anda bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jelas, betul. Oke. Saya pastikan sedang berdusta, dan Anda sedang berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Tidak percaya? Tidak percaya? Tidak percaya. Baik. Tidak percaya. Saya buktikan. Tadi Anda bilang Quran itu jelas. Baik. Ini bukti bahwa Anda berdusta. Ini Al-Quran bukan? Tapi saya mau bertanya dulu. Iya, nanti nanti saya jawab. lanjut, Bang. Ini Al-Quran bukan? Itu Al-Quran lah. Oke. Apa bacaannya? Bacalah kamu sendiri coba. Waduh, tidak mampu membaca Al-Quran. Ini huruf alif, ini huruf lam, ini huruf mim. Dibaca alif, lam, mim. Betul? Saya sudah bilang, Bang. Sebentar, saya Bang, mau bertanya sebentar. dulu satu Barusan pertanyaan. tadi Anda bilang Nanti Quran Abang boleh itu bertanya jelas. dengan saya jawab pertanyaan Abang. Syafiq, sabar dulu. Bang Syafiq barusan tadi mengucapkan Quran itu jelas, betul? Menseret. Saya mau bertanya dulu, Bang. Syafiq, tadi Abang bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jangan pencet tombol lari, Bang. Waduh, ini tanda-tanda sudah ingin melarikan diri, saudara-saudara. Kok mencet? Tadi Al-Quran jelas, betul? Kan saya sudah bilang, saya mau bertanya satu pertanyaan dulu, nanti Abang bertanya dengan saya. Al-Quran jelas nggak? Jelas Al-Quran. Jelas. Oke, kalau tapi begitu tolong saya bertanya. Kalau begitu, kalau jelas, kalau Al-Quran itu jelas, tolong jelaskan apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Alamak. Kan saya sudah bilang. Makanya sudah saya bilang, teman-teman, ketika orang Islam menjelaskan Quran, disitulah mulutnya mengucapkan dusta.
Bahkan dia mendustai hati nuraninya sendiri. Coba Anda bilang Quran jelas. Kalau begitu jelaskan apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Diskusi dua arah. Diskusi dua arah. Berat, saudara. Boleh? Seret. Boleh. Kita diskusi dua arah, Bang. Oke, karena Anda sudah menyerah, silakan Anda bertanya sama saya, silakan. Diskusi dua arah. Silakan. Silakan. Jangan dimatikan sinyalnya, Bang. Silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan. Waduh. Boleh nggak? Perbaiki dulu sinyalmu ya. Perbaiki dulu sinyalmu, baru nanti naik lagi. Gila dia sinyalnya, teman-teman ya. Udah disuruh silahkan, boleh nggak katanya? Ada sana aja. Oke, kita kasih naik ada saudara Hanafi. Hanafi Official. Yang duitnya tinggal 200.000. Ya, silakan Hanafi. Hanafi. Iya, Des. Ya, gimana Hanafi? Gimana belum apanya, Des? Kemarin. Kamu itu pintar ngomong, Des. 200.000. Pintar ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya, gimana Hanafi? Kenapa orang Islam itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya share kau itu hidungnya kau. Gimana? Nah? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir kamu saya? Kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya katakan salah? Ngomong kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah? Salah, semua gimana salah salahnya? kau ngomong. Salah kepintaran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam ketika dia ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu ngancam, bukan ngancam kau. Bukan ngancam. Tiga, kau itu pintar ngomong, mulutnya itu pintar ngomong. Kejang, setruk, berbusa-busa. Inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pintar ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Udah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya, Pak. Pintar ngomong kamu. Kalau pintar ngomong itu namanya bukan fitnah. Fitnahnya di mana? Kamu. Pakai gerinda, Pak. Bilang, Pak. Pakai gerinda. Di gerinda itu modusnya biar nggak pintar-pintar ngomong kau. Sudah saya bilang teman-teman ya. Kalau orang Islam diajak bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pinter ngomong karena kau. Apa? Karena kalau dituruti kamu itu bukan makin bubarlah agama itu. Kamu itu bukan ngebahas, Des. Ya sudah tuh kan satu fitnah yang saya lakukan apa? Kamu itu bukan ngebahas, kamu jelek-jelekin agama orang. Di mana jelek-jelekinnya? Coba sebutkan saya menjelek-jelekan agama Islam. Kamu pinter ngomong, kamu itu cuma bisa baca-baca doang, nggak tahu artinya. Artinya kayak gimana nggak tahu kau artinya. Jadi kamu bisa baca, kamu tahu artinya? Bisa baca mulut kamu itu. Baik. Kalau kamu tahu artinya, tolong kamu artikan ini ya. Nih. Mulut kamu itu terlalu pintar kalau disuruh ngomong. Coba nih artikan ini. Itu artinya. Apa bahasa Indonesia? Bibir kamu itu pintar ngomong artinya. Oh, arti alif lam mim adalah Edis pintar ngomong. Betul. Iya, karena mulut kamu itu sungguh sangat nekat yang nyata. Kalau disuruh ngomong kamu. Oke, jadi teman-teman, kalian sudah menyaksikan bagaimana ketika seorang muslim itu, Des, kalau ditanya ngomong, tentang agamanya, dia akan meninggal dunia. Kamu itu kalau disuruh ngomong udah kayak abang kayak busuk, Dis. Tahu nggak abang kayak busuk? Curhat bau. aja dia curhat. Mulut kamu itu bau, Dis. Oke lah, baik, karena Anda hanya bisa curhat. Baik gimana? Tar dulu. Karena Anda hanya bisa. Tar dulu. Mulut kamu itu apanya yang mau ditunggu? Apanya yang mau ditunggu dari pokok bahasanmu? Apanya? Tahu nggak kau? Kau itu pintar ngomong. Dari tadi cuma pintar ngomong. Oke, baik, saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Bentar, saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau lah. Ini hadiah buat kamu nih. Saya tanya sama kau. Ini hadiah buat kamu. Sebentar, dengerin. Ini hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Nah, itu hadiah buat kamu. Itu hadiah buat kamu. Oke, kita kasih naik ada Nako Sakti.
Berat saudara-saudara ya. Ya, selamat Nako Sakti. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Silahkan Nako Sakti nyalakan kamera. Masih paham mereka. Saya Katolik. Anda sudah lama tadi di bawah ingin mengajar. Saya suka nonton konten abang. Dari kasih paham mereka bang ya. Oke, baik saya turunkan ya bang ya. Terima kasih banyak ya bang ya. Sama-sama bang, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Mohon maaf kalau saya terlihat agak sadis, kejam. Teman-teman, sekali lagi teman-teman. Kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, teman-teman ya. Kita sudah tidak kekurangan orang yang kalau naik cuman bilang semangat ya bang ya, semangat ya. Itu kita sudah kebanyakan. Orang datang ke sini, semangat terus bang, saya mendukungmu. Sudah berjubel, udah boros, sudah tumpah. Yang masih kekurangan itu yang mau mensupport. Itu kalau itu orang-orangnya justru malah orang-orang yang sama, teman-teman. Nah, itu yang sangat saya prihatinkan. Orang yang kemarin sudah mensupport, dia mensupport lagi. Sementara orang lain yang sama sekali tidak pernah mensupport, nah itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Anda hanya ingin menyampaikan semangat ya, itu saya sudah kebanyakan ya. Yang masih kurang itu adalah orang yang mau mensupport langsung, teman-teman. Kalau Anda merasa bahwa channel Edis TV ini keren, kalau Anda merasa bahwa channel Edis TV ini membawa wawasan, ya, kalau Anda merasa bahwa dengan nonton channel Edis TV, Anda memiliki pengetahuan-pengetahuan yang selama ini Anda tidak pernah tahu, teman-teman bisa mensupport channel Edis TV ini supaya terus bisa on air dan mengudara. Nah, kita ada juga program untuk pendirian rumah apologet. Karena kita tahu teman-teman, kalau kita berapologet dari negeri Konoha, maka siap-siaplah kita akan kena grebek. Dikatakan penistaan agama. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport, ya bukan dengan memberikan semangat bang. Nah ini, kalau mau mensupport sini teman-teman, ada wadahnya khusus. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Teman-teman bisa mensupportnya lewat sini. Untuk apa bang? Untuk mendirikan satu tempat supaya kita bisa siaran. Itu kita tidak bisa siarannya di bawah kolong jembatan gitu, nggak bisa. Kita harus ada tempatnya, kita harus ada atapnya, kita harus ada ruangannya begitu. Terus selama ini di mana bang? Selama ini itu kita masih belum punya tempat sendiri. Kalau hanya untuk jangka waktu pendek ya kan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak masalah. Kita nggak perlu harus mendirikan rumah apologet, nggak perlu. Kalau hanya untuk 1 atau 5 tahun. Sama begini teman-teman. Kalau Anda mau mendirikan satu gereja, misalnya taruhlah Anda ingin mendirikan gereja di Kabupaten A. Dalam waktu 3 tahun saja. Nggak perlulah harus beli-beli, nggak perlu. Ya, nyewa saja, itu lebih efektif. Tapi bayangkan kalau Anda ingin mendirikan satu gereja di satu tempat, sampai selama-lamanya, mungkin di sisa umur Anda. Menurut Anda, lebih bagus kita membeli atau kita menyewa? Pasti membeli, kan? Gitu logikanya begitu cara pikirnya. Makanya teman-teman, karena kita ini mungkin sisa umur saya ini ya, kan saya gunakan untuk berapologet terus, jadi kita mau mendirikan tempatnya nih, rumah apologetnya. Makanya teman-teman silakan mensupport di sini. Gitu ya teman-teman ya, biar teman-teman paham seperti itu. Ya, kalau kita dari Konoha, cuman orang Islam yang boleh bahas agama orang lain di Indonesia. Kalau agama Kristen bahas agama Islam, dijemput polisi. Tapi kalau orang Islam yang bahas agama Kristen, dikawal polisi. Itu bedanya, ya. Seperti itu. Apakah yang saya katakan itu dusta? Itu adalah fakta dan kenyataan. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang ke Mabes Polri, bilang. Kata orang ini, kata Edis TV, kalau orang Islam membahas agama orang lain, dikawal polisi, Pak. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik. Namanya Zakir Naik. Bukan Jakar turun ya. Zakir Naik. Datang ke Indonesia, disambut oleh wakil presiden. Dikawal oleh polisi, bahas agama Kristen.
Bahkan dia menantang seluruh orang Kristen di Indonesia. A challenge every Christian. Hukum kita begitu. Makanya teman-teman, saya tidak pilih untuk berapologet dari Konoha. Saya pilih berapologet dari sini. Dan di sini, karena kita bukan mau nyewa terus selama-lamanya. Tapi kita berpikir ke depannya, jangka panjang ke depan. Bahwa kita perlu tempat. Nah itu teman-teman, makanya kita perlu, saya perlu untuk support dari kalian supaya kita bisa mendirikan rumah apologetik. Supaya teman-teman ya bisa think smart ya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mau mensupport ya, teman-teman bisa mensupportnya dengan cara cari akun Edis TV yang asli, lihat berandanya. Ya, awas banyak akun palsu. Nih teman-teman, nanti kalau kalian ke berandanya, kalian akan menemukan ya di YouTube saya itu rekening untuk mensupportnya. Ya, kita harus mensensor kata-kata seperti itu teman-teman, karena kalau di TikTok kita ucapkan kata seperti itu, kita kena ban. Ya, teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support di sini. Tangkap saja layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton, ada tulisan berjalan. Kita kasih naik ada saudara Anugrah Produk. Ini kayaknya udah pernah naik ini Anugrah Produk. Ya, silakan Anugrah Produk. Anugrah. Ya. Ya, selamat malam Anugrah. Anda seorang muslim? Iya, kenapa terus? Ya, silakan nyalakan kamera Anugrah. Enggak, turun gitu. Itulah teman-teman ya. Saya tahu dia kesini itu cuma mau lapor-lapor ya. Percuma ya. Walaupun Anda lapor, nanti siaran lagi. Muslim, saya kasih tahu. Anda naik ke sini, Anda bikin laporan kepada TikTok. Percuma, capek kamu capek. Kalaupun nanti kelapor terus rungkat, tinggal siaran lagi. Justru itu malah memberikan waktu kepada saya untuk rehat. Rehat dulu, makan dulu, kamar mandi dulu. Tahu nggak teman-teman, ngehandle acara begini.
Kalau pembawa acara di TV One, di RCTI apa, itu cuma setengah jam, teman-teman. Dia bawa acara itu cuma setengah jam. Saya kadang bawa acara itu 4 jam, teman-teman. Mau kencing saya tahan. Jangan Anda kira lapar mau ngambil air minum. Harus saya tahan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau Anda melaporkan saya, rungkat, justru saya bisa rehat sejenak. Ya. Oke, kita kasih Zaki. Zaki. Ya. Iya. Gelap, Bang. Gelap. Nah, gitu. Nah, tadi Anda sudah naik, terus Anda diam-diam saja, gitu. Sekarang Anda kok jadi ngomong, tadi diam-diam kenapa? Jaringannya lelet. Alasan saja. Jadi tema bilang saja. Tadi Anda nggak berani, sekarang Anda sudah punya nyali gitu. Nggak berani, Mas Edis. Tetapi jaringannya lelet. Oke. Baik, Bang Zaki, apa yang mau Anda utarakan atau Anda sampaikan? Silakan. Ini saya mau bertanya ini. Mas ya, apa itu? Silakan. Ini temanya ini. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu temanya. Silakan, sambil saya ambil air minum sebentar. Tapi air minumnya, teman-teman, air minumnya ini agak sedikit serem ya. Tuh, ada gasnya tuh air minumnya. Silakan. Saya lagi mengambil air minum, saya lagi nuangin air minum. Ya sudah, silakan minum dulu. Ya, nggak apa-apa sambil bicara. Ini saya dapat kiriman dari teman ini saya. Minuman yang jos supaya mantap siarannya. Silakan. Itu temanya itu menjelaskan Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Apa yang didustainya? Baik. Saya tes ya, apakah Anda akan berdusta? Siap? Boleh. Baik. Siap. Apakah Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Tentu. Saya akan buktikan bahwa ketika Anda bilang tentu, disitulah Anda berdusta. Dan Anda bukan hanya berdusta kepada saya dan kepada 20.000 orang yang menonton ini, dan tambah lagi di YouTube, tapi Anda juga berdusta kepada dirimu sendiri. Saya buktikan. Tidak. Tadi Anda bilang Quran tentu menjelaskan segala sesuatu. Saya akan buktikan itu dusta. Pertanyaannya begini. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel seperti kata Al-Quran. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Berarti Anda berdusta ketika mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayat keberapa rupanya yang menjelaskan itu? Baik. Baik, saya buktikan ya bahwa dia sedang mendustai dirinya sendiri dan juga dia mendustai seluruh orang yang menonton ini. Baik. Surat An-Nahl. Itu hadis apa Al-Quran? Itu hadis. Al-Quran. Al-Quran, Bang. Surat An-Nahl ayat 89. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qurannya dan saya akan tunjukkan ayat Quran yang lain. Sebentar, satu ayat dulu ya. Nih. Ini surat An-Nahl ayat 89. Saya pastikan dulu apakah ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran bukan ini? Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda bilang tadi Anda percaya ini ya, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul? Oke, baik. Di dalam Quran surat, nih saya bacakan Quran surat yang lain. Sabar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61.
Nih. Dikatakan di sini. Nih, surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nih ya, surat Al-Baqarah 61 ya. Betul? Ya. Nah, menurut ayat ini, Bani Israel itu dikatakan membunuhi para nabi. Ya, hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi Bani Israel ini ya, mereka membunuhi para nabi menurut Al-Quran. Nah, menurut ayat yang ini, Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Silakan. Itu maknanya itu Mas Edis, bukan membunuh, itu memerangi. Baik, itu bukan saya tampilkan lagi ayatnya. Itu memerangi antara. Baik, kita cek ayatnya ya. Kita cek ayatnya. Nih ya, surat Al-Baqarah. Makna dan tafsirnya itu. Ini bacanya apa ini? Iya, membunuhkan, tapi itu menafsirkan itu memerangi Mas Edis. Jangan salah paham. Coba kita cek bahasa aslinya. Bahasa asli membunuhnya di sini ya. Oke, nih. Harus mengerti maknanya itu, jangan cepat kali menyimpulkan. Coba Anda baca wa. Coba baca wa. Wayak tulun. Oke, wayak tuluna. Oke. Pertanyaan saya, ini diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai apa? Dan mereka membunuh. Membunuh. Oke, baik. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Mas Edis ini nggak ngerti omongan saya. Nah, udah saya bilang teman-teman kan. Membunuh, ketika mulut dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, di situ dia lagi bohong sama kita. Bahkan dia lagi bohong sama dirinya sendiri. Waduh, gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh jelasin satu nabi saja yang dibunuh Bani Israel, dia ada mampu menjelaskannya. Iya benar, tapi kan situ kan ada tafsirnya lagi. Mengerti? Ada tafsirnya. Baik, kita baca tafsirnya ya. Bani Israel membunuh nabi tidak ada itu, tapi memerangi itu ada. Baik, saya bacakan tafsirnya sebentar. Dan aslinya itu. Baik, saya bacakan tafsirnya. Makasih Bang Lubis, makasih Bang. Oke nih ya. Kita buka Quran. Sebentar ya. Kita buka tafsirnya. Saya Bang ya. Kita harus bersabar teman-teman. Kita harus bersabar dengan muslim yang naik ke sini. Ya, karena mereka itu memang sebenarnya dia itu nggak niat untuk membohongi kita teman-teman. Karena dia itu udah diajarin oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi dia membohongi dirinya sendiri. Gimana? Jangan cepat menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan. Oke, saya nggak menyimpulkan Bang ya. Nih. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nih, ini tafsir-tafsirnya. Kita pakai tafsir kita aja ya, tafsir Kementerian Agama ya. Mau pakai tafsir Kementerian Agama? Mau? Mau atau menolaknya? Boleh, silakan. Baik. Menurut tafsir Al-Baqarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini kita baca ya bagian yang membunuh ya nih. Yaitu ya orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani merupakan umat Nabi Isa dan seterusnya nih. Selalu saya bacakan di sini. Nih, yakni kenistaan, kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukur dan seterusnya. Durhaka dengan melampaui batas, segala tindak tanduk yang betapa Allah dan seterusnya. Kita baca dari sini saja ya. Sabar. Tinggalkanlah tempat itu dan pergilah suatu kota. Jika mereka selanjutnya kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan tidak senang dengan keingkaran hal itu, yakni kenistaan dan kemiskinan, dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang dianugerahkan, bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah dan ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Nih, membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa? Nabi mana yang dibunuh? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Makanya saya itu tafsirnya itu dalam hadis ada. Itu yang dibunuh siapa nabinya, di situ tidak ada tercantum dalam Al-Qur'an. Cuma membunuh, tapi Mas Edis cepat kali menyimpulkan membunuh. Yang dibunuh siapa? Di situ ada nggak dijelasin?
Justru saya tanya itu siapa yang dibunuh? Dengar dulu. Saya tanya sama Mas Edis, di situ ada nggak menjelaskan yang dibunuh itu siapa? Nabi siapa? Baik. Ada. Baik. Jangan menyimpulkan. Mas Edis ini kadang-kadang saya lihat di dalam lihatnya suka kali menyimpulkan dan menafsirkan tidak baik. Tidak baik katanya menafsirkan. Sama Mas Edis, nggak boleh seperti itu. Katanya tidak baik menafsirkan. Baik. Nggak maksudnya jangan cepat menyimpulkan. Baik. Itu tidak baik itu. Oke. Coba. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya segala sesuatu lah. Segala sesuatu. Oke, saya nggak tanya bagaimana cara bikin bakso ya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa nabi yang dibunuh tadi? Nabi yang dibunuh. Nih katanya kan dijelaskan nih segala sesuatu. Siapa nabi yang dibunuh? Mas Edisnya siapa gimana? Apa perlu saya kasih bahasa Inggris? Waduh, berat, saudara. Berat. Mas Edis yang berat. Kok saya tadi Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata Anda bohong. Iya benar, menjelaskan segala sesuatu. Tapi makna membunuh itu adalah merangi, bukan membunuh, memerangi, mengerti? Tapi di sini membunuh. Kalau di situ dibilang membunuh, udah tentu dijelasi itu ternyata harus bohong. Bohong juga dijelasin. Sudah saya katakan saudara-saudara, ketika seorang muslim menjelaskan Qur'annya, di sini dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Saya mau saya tanya sama Mas Edis, di situ dijelasin nggak Nabi siapa yang dibunuh? Justru karena nggak ada, berarti bohong menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya jelasin Mas Edis menyimpulkan, Mas Edis tidak tahu makna membunuh itu. Mas Edis tekan langsung membunuh, tapi memerangi maknanya. Kalau di situ membunuh udah tentu nabinya, contoh Nabi Isa, Nabi Khidir, atau Nabi Muhammad SAW. Dan jelas itu tertulis, mengerti? Menurut Anda Muhammad itu dibunuh nggak? Tidak sama sekali. Terus dia meninggalnya karena apa? Sakit. Sakitnya karena apa? Kalau orang dibunuh Mas Edis, langsung dibunuh, langsung modar. Paham? Jadi kalau dibunuh itu langsung meninggal seketika? Langsung meninggal di tempat, langsung bacot, langsung mati. Oh begitu. Kalau 3 hari kemudian, kalau sebentar. Misalnya ada orang, ya kan, taruhlah memukul kepala Anda, ya toh. Terus Anda tidak mati seketika, matinya taruhlah sebulan kemudian karena di rumah sakit koma. Itu pembunuhan kan namanya? Itu namanya pembunuhan juga, tapi tidak langsung modar. Iya, namanya juga dibunuh ya. Jatuhnya itu sakit ke depannya. Iya. Kalau langsung meninggal itu langsung dibunuh terus baru pembunuhan. Berarti kalau meninggalnya 1 bulan lagi berarti itu tidak dibunuh? Ya itu sakit. Tidak. Berarti penyebab kematiannya bukan karena dipukul? Mas Edis harus mengerti bahasa. Bentar, gini, sedikit. Misalnya kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit, baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh? Bukan. Kalau dibunuh langsung. Makanya, berarti orang itu, sebentar. Berarti orang yang memukul kepala Anda itu tidak boleh dituntut karena dia telah melakukan penganiayaan dan meninggalkan sampai nyawa menghilangkannya. Gak bisa Pak, kan dia di rumah sakit meninggalnya. Gitu ya kan? Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketika Anda ajak orang Islam berbicara, ngobrol, disitulah dia akan menghambur-hamburkan kebodohannya itu, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Itu benar banget. Tidak ada yang salah dalam kata-kata firman Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada salah di situ. Kalau di situ ada memang membunuh Nabi, tentu sudah dijelaskan nama Nabi itu jelas ada di situ. Saya naikkan 1 orang Muslim ya. Saya naikkan 1 orang Muslim. Jadi teman-teman orang Muslim ini kan sudah saya bilang harus bohong ya. Mana Anda pergi? Oh dia lari saudara-saudara. Aduh melarikan diri. Oke, kita kasih naik ada sebentar. 0. Iya, saudara 0. Muslim Bang 0. Waduh, mana yang suaranya? 0, apakah Anda Muslim?
Benar loh, nggak ada suaranya ini. Ada Bang, suara Anda ada. Sedikit dengar suara Anda. Coba tuh nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan. Untuk menyalakan kamera. Halo? Zero? Bentar dong. Oke, kita tendang ya. Kalau sudah seperti ini, kita tendang saja langsung. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Susan Ardian. Oke, kita kasih naik. Ardian Syah. Ardian Sastro. Selamat malam Bang Ardian. Malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Halo. Silakan Bang nyalakan kamera. Sudah saya kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Bentar Bang. Itu kameranya itu cuma di layar Anda Bang. Tinggal klik gitu. Sudah nyala kamera. Iya Man. Ini nampaknya rombongan orang-orang gaptek. Oke. Ya, Bang Ardian. Anda ya. Muslim? Iya. Muslim. Apakah Anda sedang mabuk minuman keras? Kadang. Yang lagi mabuk minuman keras. Bang Ardian, saya ini ngundang Islam yang masih memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Ya. Sementara Anda tidak punya pengetahuan sama sekali tentang agama Islam. Bagaimana saya mau ngobrol dengan Anda? Punya, dikit-dikit punya kok. Dari mana Anda punya pengetahuan tentang agama Islam? Dari kamu. Oh, dari saya. Teman-teman Muslim, nanti jangan inbox saya lagi ya. Kamu kok beraninya sama orang Islam awam? Kan sudah saya bilang, yang naik ke sini yang ustadz-ustadz. Tapi yang kayak begini yang Muslim yang naik. Kalian sudah lihat kan? Sudah. Gimana kita mau lanjutkan? Dia saja ngomong saja mukanya saja udah begini. Udah. Udah. Halo, sudah. Mau nunjukin mukanya saja sudah malu, saudara-saudara. Oke, baiklah. Saya undang dulu Muslim yang masih agak warasan ya, karena Anda saya lihat agak sedikit tidak waras, jadi saya sama dong berarti. Oke ya, taruh dulu di bawah, soalnya kelihatannya nggak waras. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada, sabar ya. Kita kasih naik, ada, sabar. Susan, coba. Susan. Aduh. Susahnya teman-teman ya. Namanya goyang terus ini teman-teman. Saya mau pencet turun lagi, kadang naik. Oke, kita naik Muhammad Ari. Oke, Muhammad Ari. Sabar ya. Oh, naik. Pak Dar. Ya. Oh, Pak Dar. Oh, ya. Saya pencet Muhammad Ari, naiknya Pak Dar. Karena goyang terus dia teman-teman. Dari malam, Bang Edis. Kolom antrian tuh namanya goyang terus begitu. Karena terlalu banyaknya orang mengajukan permintaan naik. Iya, Pak Dar bakso Pak Muslim, Bang. Ya, Muslim KTP. Muslim KTP. Enggak apa-apa, Bang. Justru kalau Anda masih Muslim KTP, pasti Anda masih menjadi orang yang ya bisa mengasihi sesama, bisa bertoleransi satu sama lain. Nanti kalau Anda bisa jadi Islam yang kebenaran, Bang. Gimana? Bisa melihat kebenaran. Iya, kalau Anda jadi Islam KTP. Tapi kalau Anda menjalankan agama Islam, ya gitulah. Bang, bener nggak Bang? Jadi orang Islam itu jangan jadi orang Islam yang menjalankan agama Islam. Jadi saja orang Islam yang KTP aja, betul nggak? Wah, nggak tahu tuh Bang, berat itu. Waduh. Karena begini, pernah mendengar seseorang pernah berkata begini.
Kalau jadi orang Islam yang biasa-biasa aja, jangan fanatik. Nanti kalau fanatik Ya, bisa betul. bahaya. Betul bang. Betul, betul Fanatik teman-teman kan? fanatik itu orang yang terjerat pada kebodohan bang, terbatas. Jadi semakin orang ingin menjalankan agama Islam, semakin fanatik, makin dia bodoh. Ya iyalah kan dibatasi, terlalu terbatas. Kan ilmu itu tidak terbatas bang. Tapi gini bang, kalau semakin fanatik orang Kristen, semakin dia menjadi orang yang baik, semakin dia mengasihi sesama manusia. Tapi kalau orang Islam semakin jadi fanatik kok semakin bahaya, itu gimana? Ya nggak tahu tuh bang. Ya sepengetahuan saya kalau orang yang bang itu adalah dia selalu dibatasi pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya selalu dibatasi. Ya, jadi apa yang mau Anda sampaikan nih bang? Ya saya ini aja apa? Apa? Saya salut sama Bang Edis, emang saya banyak pengetahuan dari Bang Edis di situ. Padahal Anda Muslim saya ya? telah melihat kebenaran. Mantap ya. Karena yang Muslim KTP. Muslim KTP. Nih ya teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi bahwa seorang Muslim pun itu dia kalau mau jujur, kalau dia mau berpikir secara akal sehat, itu akan mendukung channel ini. Setuju? Setuju. Iya. Tapi gini bang, karena banyak Muslim yang merasa bahwa nanti ini dikira kita settingan, saya konfirmasi dulu. Biar kita naikkan ini Muslim yang yang apa namanya, yang lain gitu. Ya Hanafi, silakan nyalakan kamera Hanafi. Hanafi. Selalu saya buktikan dalilnya, ayatnya seperti itu. Sehingga memang orang tidak berani membantah, atau ketika saya tunjukkan dalilnya mereka akan gimana ya kecilek sendiri begitu. Kecilek sendiri. Coba nih kita kasih naik nih Abdullah Mahfud. Ya, Abdullah Mahfud Muslim ya bang ya? Ya. Ya, gimana bang? Ada juga di pihak yang sama ini dengan Pak Dar, bakso Pak Bagong. Ya sesama Muslim harus saling mendukung. Mendukung channel Edis TV, betul? Iya betul. Mantap sudah. Jadi teman-teman ya, dari pihak Muslim itu banyak yang menjadi salah satu atau bagian daripada supporter atau pendukung Edis TV seperti itu ya. Mantap. Nih teman-teman ya, coba kita kasih naik ada Zaki. Yuk kita kasih naik nih Muslim yang banyak, karena mereka juga termasuk pensupport Edis TV atau pendukung Edis TV. Bentar, Ya Mas Edis. Zaki, Bentar, Mas. silakan kamera. Sebentar Mas ya. Ini ada dua Muslim nih teman Anda ini mensupport Edis TV, suka dengan channel Edis TV. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat Muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang
apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran. Ya saya, itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.